Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dion Dima di channel Virus Intelektual. Salam sehat ya untuk semua sahabat dimanapun Anda berada. Pada diskusi kali ini, Virus Intelektual akan menyuguhkan topik diskusi yang menarik, kawan-kawan. Virus Intelektual akan membedah penyakit klientelisme dalam demokrasi politik Indonesia. Ada 4 bagian yang akan dibahas, yang akan dibedah dalam diskusi kali ini. Pertama, apa sih klientelisme itu? Kedua, bagaimana hubungan klientelisme dalam demokrasi politik di Indonesia? Ketiga, apa sih akibat klientelisme dalam demokrasi politik Indonesia? Dan keempat, bagaimana solusi untuk meminimalisir penyakit klientelisme dalam demokrasi politik Indonesia? Baik kawan-kawan, kita akan lanjut setelah pariwara berikut ini. Kita akan mendiskusi mulai dari poin pertama. Apa itu klientelisme, teman-teman? Secara harafiah, istilah klientelisme itu berasal dari kata kluwer, yang tulisannya itu celuere, yang artinya adalah mendengarkan atau mematuhi. Kata ini muncul pada era Romawi kuno yang menggambarkan relasi, teman-teman. Relasi antara klientela dan patronus. Apa sih klientela itu? Klientela itu merupakan pengikut setia dari patronus, teman-teman. Dalam era ini, teman-teman, istilah untuk menyebut kelompok orang yang mewakili suaranya kepada kelompok lain itu yang disebut dengan patronus. Kenapa? Patronus itu merupakan sekelompok aristokrat, teman-teman, ya. Setelah saya menelusuri literatur, saya membaca, mendalami beberapa literatur, teman-teman. Ada beberapa ahli yang kemudian berpendapat atau mengumumkakan pendapatnya berkaitan dengan klientelisme ini. Pertama, menurut Thomsa dan Wiven, menurut dua ahli ini, klientelisme itu adalah jaringan antara orang yang memiliki ikatan sosial, memiliki ikatan ekonomi, dan memiliki ikatan politik yang di dalamnya mengandung elemen iterasi, inequality, dan resiprokal. Itu kalau menurut Thomsa dan Wiven, teman-teman. Selain Thomsa dan Wiven, kawan-kawan, coba kita lihat pendapat ahli yang lain. Ini satu pendapat ahli yang cukup terkenal, teman-teman, ya, dalam konteks Indonesia, ya. Dalam hal ini Aspinall. Menurut Aspinall itu, klientelisme adalah relasi antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas, hierarkis, dan iterasi. Mirip-mirip ya, kawan-kawan. Kalau menurut Aspinall, itu klientelisme adalah relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas, hierarkis, dan iterasi. Jadi, dapat dipastikan bahwa klientelisme itu berbicara tentang jaringan atau relasi, kawan-kawan. Ya? Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara, di mana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut. Dalam kajian politik, ya kebetulan saya orang yang kemudian fokus di bidang politik, klientelisme itu diartikan sebagai jaringan yang dikuasai oleh patron untuk mengintervensi kliennya. Jadi begitu, kawan-kawan.
ketika bicara berkaitan dengan apa sih klientelisme itu, saya yakin kawan-kawan bisa menjelaskan kepada orang yang bertanya-tanya tentang klientelisme. Saya akan menjelaskan bagaimana hubungan klientelisme dalam demokrasi politik Indonesia. Ingat kawan-kawan, ada sebuah buku yang saya baca mengenai politik Indonesia Muktakhir ya, karyanya Tomsa dan Andreas Uven. Itu mereka berpendapat begini. Kesimpulan dari buku itu ya teman-teman. Silakan teman-teman kalau memang masih penasaran, cari bukunya dan baca bukunya. Dalam buku Politik Indonesia Muktakhir, demokrasi Indonesia sedang terpuruk kawan-kawan. Terpuruk dalam kubangan klientelisme. Jadi Tomsa dan Uven ini kemudian berpandangan bahwa demokrasi Indonesia sedang terpuruk dalam kubangan klientelisme. Sadis ya kawan-kawan. Nah, pendapatnya Tomsa dan Uven sedikit berbeda dengan pandangannya Aspinall. Kalau menurut Aspinall lebih parah lagi kawan-kawan. Kalau menurut Aspinall itu Indonesia telah menjual demokrasinya. Sadis ya, Indonesia telah menjual demokrasinya. Itu kalau menurut Aspinall. Jadi teman-teman, saya mau katakan begini. Secara sederhana, klientelisme itu dipahami sebagai hubungan saling menguntungkan antara patron dan klien yang di masa kini umumnya dijembatani oleh suatu broker atau perantara. Pertanyaan kritis reflektifnya muncul bahwa bagaimana patron menjaga pengaruhnya dengan memelihara kesetiaan klien lewat berbagai cara. Ya, kita tahu ada banyak cara. Cara pertama bisa melalui suap. Ya, momen-momen politik seperti sekarang itu kan marak terjadi gitu kan, politik suap. Dan terbukti ya, sudah banyak yang kemudian dibidik oleh KPK dan bahkan diproses secara hukum gitu kan. Lalu yang kedua, itu adalah apa? Melalui cara bagi-bagi jabatan kawan-kawan. Itu merupakan praktik klientelisme. Praktik klientelisme ini kawan-kawan menjadi lebih luas, bahkan beragam dia. Ya sedikit saya kemudian itu berpandangan bahwa sedikit anonim lah. Kenapa? Termasuk menjual beli suara ini kan fatal sekali gitu kan. Mengapa hal ini bisa terjadi kawan-kawan? Ya, mengapa hal ini praktik klientelisme itu bisa terjadi? Saya kemudian berpendapat bahwa ada 4 hal penting. Pertama, itu karena lemahnya peran partai politik secara kelembagaan. Yang kedua, saya mau kasih tahu karena politikus kita tanpa basis konstituen yang kuat. Yang ketiga, konstituen kita itu pragmatis. Dan yang keempat, itu karena rendahnya etos demokrasi kita kawan-kawan. Ya, jadi saya kemudian beropini demikian setelah saya mendalami beberapa literatur tentang klientelisme dan bagaimana membaca fenomena politik bangsa hari ini. Kita lihat pertama ya, lemahnya peran partai politik secara kelembagaan. Boleh dibilang tidak satu pun dari partai politik Indonesia sekarang yang dapat disebut partai modern, teman-teman. Modern yang dimaksudkan oleh saya di sini adalah yang memiliki
visi misi yang tegas, dia berdisiplin, punya program andalan yang jelas, proses rekrutmen kader yang tertata baik, bahkan memelihara basis konstituen yang jelas, dan lain sebagainya. Faktanya bahwa banyak partai politik kita, partai politik di Republik ini yang tidak memiliki basis yang kuat di akar rumput. Kenapa? Mereka percaya pada broker-broker politik di bawah. Kenapa? Mereka sangat optimis bahwa melalui broker inilah mereka yang mencari suara. Lalu yang kedua adalah partai kebanyakan itu masih bertumpu pada figur, teman-teman. Jadi begini kawan-kawan, kalau melihat dalam cakupan yang lebih luas, itu di Republik ini ada tiga kategori ya, tiga kategori. Pertama, itu ada yang namanya oligarki, kedua, ada yang namanya kartel politik, dan yang ketiga, ada yang namanya klientelisme. Kalau kita menganalogikan dalam konteks organ tubuh, teman-teman, kepala itu adalah garki dia. Kepala itu garki. Badannya itu adalah kartel politik. Dan yang di bawah alasnya itu adalah klientelisme. Dalam penjelasan yang lebih luas, saya katakan begini, secara sederhananya, ada sekelompok orang, dalam hal ini garki ini, kemudian yang mengendalikan Republik ini, baik secara politik maupun secara finansial ekonomi. Contoh real ya, praktik klientelisme itu. Bagaimana Jokowi dengan para relawannya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana Anies Baswedan, gubernur Provinsi DKI, dengan para pendukungnya. Kalau teman-teman membaca, mengikuti perkembangan media, real klientelisme itu seperti itu. Kenapa? Karena para relawan, para pendukungnya merasa dia pernah berjasa, dia telah berjasa. Hingga proses demokrasi berlangsung dan pada akhirnya menang. Jokowi berkuasa sebagai presiden, Anies Baswedan berkuasa sebagai gubernur DKI, teman-teman. Tidak heran bagaimana peran Habib Rizik hari ini itu menggila. Saya katakan itu menggila-gila. Dampaknya ke siapa itu? Ke masyarakat yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, teman-teman. Konspirasi politik yang dilakukan oleh Rizik dan gubernur, itu kan masyarakat tidak tahu. Lalu partai politik secara kelembagaan, teman-teman, itu juga sudah pragmatis dalam berpolitik. Ya, dalam proses pemilu kada misalnya. Ya sudah, siapa yang kemudian mau mencalonkan dirinya melalui partai saya, you punya duit berapa? You bisa mempengaruhi berapa jumlah massa. Alat ukurnya apa? Survei. Hasil survei. Terlepas ya, survei yang dilakukan itu adalah survei yang sudah didesain. Itu urusan kemudian. Tapi bagi saya masih percaya lembaga survei. Hari ini masih independen. Terlepas ada sebagian lembaga survei yang kemudian menjalankan proses survei dengan tidak independen, itu urusan lain. Lalu yang kedua, kita kemudian melihat politikus tanpa basis konstituen yang kuat. Artinya apa? Para kandidat ini banyak direkrut dari luar partai karena punya gizi yang cukup. Ini lagi-lagi saya katakan begitu. Ketika dia punya duit, walaupun dia bukan kader partai, partai mempertimbangkan itu, Pak. Untuk apa? Untuk keberlanjutan partai. Dan untuk apa? Untuk mengencangkan saku para kalau dalam konteks klientelisme itu, para broker-broker politik itu loh. Karena ikatan antara kandidat dengan partai itu dia tidak
tidak statis dia. Minta maaf kawan-kawan. Hari ini menjadi masalah dan tantangan besar partai ya seperti itu. Hari ini si A dia mencalonkan diri melalui partai A. Minta maaf. Periode berikut dia bisa mencalonkan diri melalui partai B dan C. Kenapa? Karena bagi dia tidak ada ikatan politik. Ya saya maju melalui partai dirimu, saya membayar sekian duit kok. You juga partai secara kelembagaan juga tidak bisa intervensi. Apalagi you juga nggak punya basis massa. Yang punya basis massa kan saya. Misalnya ya, saya contohkan diri saya ya teman-teman. Ini kan suatu hal yang riskan menurut saya. Dan menjadi tantangan besar ya demokrasi kita hari ini. Lalu mereka itu bisa saja menghimpun para pendukung teman-teman melalui jalan pintas. Jalan pintasnya itu apa? Politik uang, membagi-bagikan sejumlah uang di daerah konstituennya. Ini pula yang meneguhkan klientelisme dalam partai politik dalam proses pemilu. Yang ketiga teman-teman, konstituen kita itu pragmatis teman-teman. Saya harus katakan itu dalam membedah penyakit klientelisme ini, bahwa konstituen kita itu pragmatis. Para pemilih cenderung menerima amplop dari para kandidat, siapapun mereka, yang kadang mempengaruhi keputusannya di bilik suara pada hari H. Contohnya begini ya teman-teman. Perilaku para pemilih pada suatu wilayah yang membawa aspirasi politik mereka ya. Mereka menyadari bahwa aspirasi mereka tidak harus melalui partai politik tertentu. Perlu garis bawahi bahwa yang mereka pilih, mereka kemudian beranggapan bahwa yang mereka pilih ini kan pasti akan digaji oleh negara. Saya sebagai masyarakat biasa, hari ini yang sebenarnya saya harus kerja, tapi saya memutuskan untuk saya tidak kerja hari ini. Ya sudah, saya terima amplop. Yang berikut itu adalah rendahnya etos demokrasi kita ya teman-teman. Ya kalau bicara soal etos demokrasi ini, ya bagi saya hal yang sangat riskan ya di republik ini ya teman. Hal ini disebabkan oleh pendidikan politik itu tidak berjalan. Pendidikan politik ini tidak hanya pendidikan politik keluar ya, misalnya ke masyarakat Indonesia secara menyeluruh, tapi pendidikan ke dalam pendidikan politik secara internal juga tidak berjalan. Misalnya pendidikan kader. Ya minta maaf, mereka tidak memahami secara komprehensif dan menyeluruh berkaitan dengan ideologi bangsa dan ideologi partai, visi misi partai, orientasi partai, target partai. Target partai bukan sekedar kekuasaan teman-teman ya, tapi kader partai dalam upaya merawat kebinekaan kita. Lalu yang kedua, ya demokrasi etos itu bagi saya merupakan konsep demokrasi yang membuka terjadinya kultur warga sulit untuk tumbuh. Ini yang fatal juga. Kenapa? Partisipasi warga itu di medan politik tergerus oleh nilai pertukaran teman-teman. Kenapa? Karena sudah ada beban politik. Lalu yang berikut adalah hubungan politisi dengan pemikir politik itu renggang teman-teman. Kalau dulu politisi itu sekaligus pemikir, tapi dalam konteks sekarang politisi mempekerjakan pemikir politik. Dan itu real teman-teman. Hal yang riskan gitu kan. Nah ini bagaimana mungkin etos demokrasi kita kemudian baik, malah semakin buruk teman-teman. Ini yang harus dilawan. Apa sih akibat klientelisme dalam demokrasi politik Indonesia, teman-teman? Akibat yang paling pertama dan paling fatal adalah apa? Orang memilih bukan berdasarkan suatu aspirasi politik yang otentik, tapi orang memilih berdasarkan logika pertukaran, teman-teman. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena afiliasi para pemilih dengan partai itu rendah. Ya tidak, minta maaf, tidak mengherankan hal itu. Bahkan hal ini dibenarkan juga oleh Tomsa dan
Juven bahkan Aspinall gitu kan. Praktik klientelisme di Indonesia memang sudah menyejarah. Dalam sejarah itu, cara bagaimana negara menggunakan lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik, untuk deliver good. Dalam rangka mendapatkan dukungan, tentu berbeda-beda teman-teman ya. Misalnya di era Soekarno gitu kan, beda dengan di eranya Soekarno, Orde Baru. Beda juga dengan di era reformasi sekarang. Ya kalau kita melihat lebih nyata dan banyak referensi yang menerangkan soal ini, kita lihat di eranya Soekarno. Negara itu berada pada posisi sebagai patron, menekan institusi kepartaian yang resmi sebagai instrumen deliver good. Dengan apa? Dengan macam-macam cara untuk mendapatkan dukungan teman-teman. Institusi partai itu menjadi alat. Kalau di era reformasi itu telah terjadi apa yang disebut dengan freewheeling klientelisme. Freewheeling klientelisme ini kalau menurut Tom Sah dan Andreas Uven bahkan Aspinall itu adalah apa? Ya, dia sama sekali tidak memiliki ikatan. Semau gue dia. Ya boleh dikatakan klientelisme semau gue. Maksudnya apa? Politisi karena dia sudah bisa memberikan sumber daya material kepada orang yang dia mau kasih, karena dia tidak memiliki afiliasi politik yang kuat baik terhadap partai maupun terhadap kelompok yang mendukung dia. Misalnya sekarang kan momen kampanye teman-teman. Satu calon datang ke sebuah daerah, dia lihat ada atap rumah yang bolong gitu kan. Dia memberikan pesan berantai. Si calon ini, aktor politik ini kemudian memberi pesan kepada broker politiknya. Ya, yuk sampaikan ke mereka ya. Pilih saya akan membenarin atap rumah yang rusak itu ya. Atau dia jalan-jalan ada jalan yang batuan. Udah, bilang ke mereka, pilih saya akan benahi jalan mereka. Berdampak pada apa? Dalam proses pemilihan nanti, bukan mereka pilih berdasarkan pemahaman mereka atas visi, misi, dan pertimbangan yang benar, tapi pertimbangan logika pertukaran tadi. Dan lebih nyata lagi, praktik klientelisme ini, akibatnya itu apa? Ini sudah membuat bisnis sehari-hari di bawah. Dengan kata lain, maksudnya begini, praktek ini yang semestinya menjadi area of dignity, yang mestinya politik adalah cara untuk memperjuangkan ide-ide kemaslahatan bersama, ide-ide kebebasan, ide-ide kesetaraan, ide-ide kebaikan bersama, sudah sedemikian rusak teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah terjadi fusi. Makanya tidak heran makna politik itu berubah menjadi bisnis. Itu akibatnya teman-teman. Politik tidak lagi menjadi wahana untuk mencari kebenaran dan keadilan. Lalu akibat yang lain adalah publik itu akan kesulitan menjatuhkan tuntutan tentang hak mereka. Kenapa? Mereka selalu kalah dengan logika pertukaran tadi, teman-teman ya. Ini mesti diperhatikan secara serius oleh warga bangsa di mana saja Anda berada. Kenapa? Ketika praktik klientelisme ini dilakukan secara masif, secara substansi politik, dia akan mengubah roh dari politik menjadi roh bisnis. Ya politik bisnis jadi. Lalu yang berikut adalah bagaimana solusi untuk mengatasi itu kawan-kawan. Kalau saya lebih menekankan kepada saatnya kita kemudian mengembalikan roh politik yang sebenarnya. Saya lebih menekankan kepada politik makna di situ ya. Politik untuk memikirkan hal-hal besar bangsa, politik untuk mewujudkan kebaikan bersama. Saya lihat cara berpikir warga bangsa ini terkooptasi dengan pandangan politiknya Bung Karno. Kalau teman-teman perlu tahu, silakan dibaca bukunya. Kalau dalam pandangan politik Bung Karno itu adalah polisi itu identik dengan massa, agitasi dan provokasi. Berbeda sekali dengan pandangan politiknya Bung Hatta. Politik itu identik dengan pendidikan dia. Bagaimana mendidik kader sehingga bisa menjadi orang yang memiliki ideologi dan visi dan misi politik yang benar. Tentu tidak hanya kepada kader partai, kepada seluruh warga bangsa. Lalu yang kedua, bagaimana meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat dalam mengontrol kebijakan, teman-teman ya. Sejak dari perencanaan,
pelaksanaan hingga evaluasi dari tingkat desa hingga nasional. Supaya apa? Publik juga disadarkan akan politik yang benar. Publik juga akan kita memberi penegasan kepada warga bangsa bahwa warga bangsa lah yang punya peran untuk merubah bangsa ini. Tidak hanya sekelompok orang aja. Saya berpikir begitu, teman-teman. Sharing singkat saya pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa lagi pada episode berikut, kawan-kawan. Yang pastinya saya akan suguhkan materi diskusi yang terupdate, teman-teman.